Ya pemirsa, Pemprov DKI Jakarta memperluas trotoar di Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan. Ya, revitalisasi dimulai usai dibongkarnya tiang monorel dan berikut laporan rekan Anissa Rizkia. Pemirsa, revitalisasi trotoar di sepanjang Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan saat ini sudah mulai dilakukan penataan. Babak baru yakni penataan trotoar yang sebelumnya hanya selebar 1,5 meter, rencananya akan diperlebar hingga 6 sampai 8 meter. Dari tempat kami melaporkan saat ini, sejumlah pekerja sedang melakukan pengerukan dan juga eskavator sedang mulai dilakukan pengecoran, dan nantinya rencananya pembangunan ini akan difokuskan mulai dari pembangunan infrastruktur kawasan yakni penataan trotoar, perbaikan drainase, kemudian pembangunan taman hingga fasilitas pendukung pedestrian lainnya. Dan kalau dilihat memang saat ini di HR Rasuna Said ini ada 1 jalur Transjakarta, kemudian ada 2 jalur cepat dan juga 2 jalur lambat yang nantinya akan dibuat sebidang. Namun meski badan jalan bertambah lebar, namun imbas dari pembongkaran tiang monorel ini, total jalur jalan tidak akan ditambah, namun akan diperlebar trotoar hingga 8 meter. Rencananya akan ditargetkan rampung selama 3 sampai 5 bulan. Dan tentunya dengan penataan revitalisasi trotoar yang ada di HR Rasuna Said ini akan mengubah layout sepanjang jalan yang ada di tempat kami melaporkan. Diketahui memang proyek tiang monorel tersebut memang sudah mangkrak bertahun-tahun dan meninggalkan kerangka serta tiang beton di sekitar kawasan Rasuna Said. Dan kini dari Dinas Bina Marga DKI Jakarta terus melakukan revitalisasi jalur yang ada di sepanjang Jalan HR Rasuna Said sepanjang 3,8 km dari arah Meteng menuju ke Setiabudi. Saat ini sudah dilakukan penataan yang memang ditargetkan pada Juni mendatang, yakni pada HUT DKI Jakarta. Nantinya wajah baru akan dimiliki oleh kawasan di sepanjang Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta. Dari Jakarta Selatan, Anissa Rizkia, Yudi Richard, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Banjir dengan ketinggian hingga 1 meter merendam puluhan rumah di Desa Pasir Bolang, Kecamatan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten. Selain merendam rumah, banjir juga memutus akses jalan hingga membuat ratusan warga terisolasi. Banjir setinggi 1 meter memutus akses jalan penghubung Desa Pasir Bolang Tiga Raksa dan Desa Talaga Sari Belaraja, Kabupaten Tangerang, Banten. Tingginya genangan banjir membuat aktivitas warga lumpuh total. Mereka terpaksa menggunakan perahu karet untuk beraktivitas dan membeli kebutuhan makanan. Selain memutus akses jalan, banjir juga merendam 26 rumah warga yang dihuni 350 jiwa dengan ketinggian 80 cm. Warga pun terpaksa mengungsi ke lokasi yang lebih aman. Banjir disebabkan meluapnya Sungai Cimanceri akibat intensitas curah hujan tinggi yang terjadi sejak sepekan terakhir. Di sini kan biasanya kan kali Cimanceri. Kalau dapat kiriman udah pasti cepat naiknya, meluap. Dari hari Jumat malam dapat kiriman. Kan jalannya banjir, Bang, ya? Iya. Tapi warga terisolir apa gimana ini, Bang? Iya, benar-benar terisolir, nggak bisa gerak sama sekali. Untuk memenuhi kebutuhan dasar warga, pihak desa mengirimkan logistik dan obat-obatan menggunakan perahu karet ke permukiman yang terisolasi akibat banjir. Pihak desa mengklaim sudah berkoordinasi dengan instansi terkait untuk penanganan jangka panjang, seperti normalisasi Sungai Cimanceri yang sudah dangkal. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Pemirsa, benda asing menyerupai rudal ditemukan di perairan Gili Trawangan, Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Ya, warga dan polisi bergerak cepat mengevakuasi benda asing tersebut untuk penyelidikan. Benda mencurigakan mirip torpedo pertama kali ditemukan oleh nelayan saat menjaring ikan sekitar 16 km sebelah utara Gili Trawangan, Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat.
Rudal, Nemuang, Lemudin, Terawangan nih. Benda ini dievakuasi untuk diperiksa polisi dengan menggunakan alat deteksi bahan peledak dan radioaktif. Hasilnya dipastikan bahwa benda ini tidak mengandung unsur berbahaya. Pada bagian badan ditemukan label bertuliskan CISC serta aksara China yang menguatkan dugaan sebagai perangkat teknologi kelautan. Benda ini diserahkan kepada TNI Angkatan Laut guna identifikasi mendalam. Polisi mengimbau masyarakat tenang dan tidak berspekulasi serta segera melaporkan jika menemukan benda mencurigakan di wilayah perairan. Dari Lombok Utara, Hari Kasini, iNews melaporkan. Usai Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan penundaan serangan, warga Iran turun ke jalan-jalan dan bersorak. Ya, pemirsa, jalan-jalan di Iran dipenuhi oleh warga. Mereka bersorak dan mengucapkan syukur setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan melalui media sosialnya akan menunda serangan ke Iran. Pemerintah Iran pun mengklaim gencatan senjata ini sebagai kemenangan mereka. Ya, sebelum pengumuman, warga Iran sudah bersiap menghadapi serangan. Meski ditunda selama 2 minggu, Iran tetap bersiap hadapi serangan Israel. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump setuju tangguhkan serangan ke Iran. Ya, Trump akan tunda serangan ke Iran dalam 2 minggu. Pemirsa, dalam pernyataan yang diunggah di media sosialnya, Trump menyatakan gencatan senjata setelah menggelar percakapan dengan Perdana Menteri Shehbaz Sharif dan Marsikal Lapangan Asim Munir dari Pakistan. Trump pun setujui tangguhkan serangan selama 2 pekan dengan syarat Iran segera membuka Selat Hormuz. Trump pun menyatakan kesepakatan damai jangka panjang dengan Amerika Serikat yang dekat dengan Amerika Serikat terima 10 poin proposal dari Iran. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif juga menyatakan bahwa Iran bersama Lebanon telah mencapai gencatan senjata dengan Amerika. Sharif juga mengundang delegasi Amerika Serikat untuk bertemu di Islamabad pada Jumat 10 April 2026 mendatang. Pertemuan ini diharapkan bisa hasilkan kesepakatan lebih jauh untuk mengakhiri sengketa kedua pihak. Pemirsa, beberapa saat setelah pengumuman gencatan senjata, rudal-rudal masih nampak di langit malam kota Tel Aviv. Ya, bisa usai pengumuman penundaan serangan, rudal-rudal masih terlihat di langit malam kota Tel Aviv. Rudal-rudal ini menyasar target militer milik Israel yang berada di Tel Aviv. Hingga kini warga Israel masih berlindung di bunker-bunker yang disediakan. Ya, sebelum pengumuman, warga Iran sempat membentuk rantai manusia di jembatan-jembatan di Provinsi Khuzestan. Ya, tindakan ini sebagai dukungan kepada pemerintah Iran menyusul ancaman Donald Trump yang menargetkan infrastruktur negara Iran. Rekaman video menunjukkan kerumunan orang berkumpul di jembatan Desful, berdiri berbaris, melambaikan bendera nasional dan memegang spanduk. Aksi ini sebagai dukungan kepada pemerintah Iran, menyusul ancaman Donald Trump untuk menargetkan infrastruktur negara tersebut. Amerika telah memperingatkan bahwa Amerika Serikat dapat menyerang infrastruktur Iran jika gencatan senjata tidak tercapai dan Selat Hormuz tidak kembali dibuka. Warga Iran pun mendesak komunitas internasional untuk membantu mencegah perang infrastruktur, khususnya untuk menargetkan listrik dan minyak yang akan merugikan dalam jangka panjang bagi semua pihak.
Pemirsa, Dewan Keamanan PBB gagal mengadopsi rancangan resolusi Bahrain tentang pembukaan kembali dan pengamanan navigasi Selat Hormuz. Ya, 11 negara mendukung, sementara Rusia dan Cina menggunakan hak veto mereka. Rancangan resolusi disusun oleh Bahrain menyuruhkan langkah-langkah pertahanan terkoordinasi untuk memastikan kebebasan navigasi di Selat Hormuz. Hasilnya 11 negara mendukung, Kolombia dan Pakistan abstain, sementara Rusia dan Cina menggunakan hak veto mereka sebagai anggota tetap Dewan untuk memblokir resolusi tersebut. 实现和平而努力。遗憾的是，决议草案未能全面平衡反映冲突的根源和全貌。有关片面谴责施压，定性为对国际和平与安全的威胁，以及武力护航等内容，极易被歪曲，甚至滥用。极易被曲解甚至滥用。在当前美国公然威胁一个文明的生存，这场强加于伊朗的战争极有可能进一步升级的背景之下，决议草案如获通过，将发出极为错误的信号，产生极为严重的后果。 Usai pemungutan suara, Bahrain ungkapkan penyelesaiannya kepada Dewan Keamanan karena gagal mengadopsi draft resolusi tersebut. لقد أخفق المجلس في الاطلاع بمسؤوليته تجاه تصرف غير قانوني يتطلب وضوحا وحزما لا يحتملان التأجيل أو التردد. كنا نأمل أن يشكل مشروع القرار خطوة نحو حل دائم يضمن حرية الملاحة الدولية في مضيق هرمز. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengultimatum Iran untuk membuka kembali Selat Hormuz. Ia menyatakan akan menyerang infrastruktur penting Iran jika tidak membuka Selat Hormuz. Ya, pemirsa, PBB terus menginvestigasi kasus 3 prajurit TNI yang gugur saat menjalankan misi perdamaian di Lebanon. Ya, dalam perkembangan tersebut, ini investigator PBB mendapat indikasi kuat tembakan tank Israel dan peledak Hizbullah jadi pemicu tewasnya 3 prajurit TNI. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di iNews Today edisi hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Setelah ini Anda bisa langsung menyaksikan program iNews Siang bersama rekan kami Ayah Dufus. Saya Yasmina Tania. Dan saya Togi Sinaga, pamit undur diri. Have a great day. Bye-bye. Perserikatan Bangsa-Bangsa mengungkap temuan awal terkait insiden yang menewaskan 3 prajurit TNI yang tergabung dalam pasukan perdamaian UNIFIL di Lebanon. Menurut juru bicara Sekretaris Jenderal PBB Stefan Durajic, berdasarkan penyidikan awal, 1 prajurit TNI tewas akibat proyektil tank yang ditembakkan oleh militer Israel. Sementara 2 lainnya meninggal akibat ledakan bom rakitan atau improvised explosive device yang kemungkinan besar dipasang oleh kelompok bersenjata Hizbullah. I can share with you the preliminary findings of UNIFIL at this stage. We have shared those findings with the governments of Indonesia, Israel, and Lebanon. Regarding the first incident on March 29th, based on the available evidence, including analysis of the impact site and notably the fragments of the projectile discovered in UN position known as 7-1, the projectile was a 122mm tank main armament round fired by an Israeli Defense Force Merkava tank from the east in the direction of Taiba. PBB juga meminta agar kasus ini diselidiki lebih lanjut oleh otoritas nasional guna membawa para pelaku ke pengadilan. We have requested with the relevant parties that the cases be investigated and prosecuted by national authorities to bring the perpetrators to justice and ensure criminal accountability for crimes against peacekeepers. Attacks on United Nations peacekeepers may constitute war crimes under international law. All actors must adhere to their obligations to ensure the safety and security of the UN peacekeepers at all times.
3 prajurit TNI yang bertugas di Unifil yakni Mayor Anumerta Zulmi Aditra, Serka Anumerta Muhammad Nur Ikhwan, dan Kopda Anumerta Farizal Ramadan gugur di Lebanon pada 29 dan 30 Maret 2026 dan ketiganya sudah dimakamkan di kampung halaman masing-masing. Sementara 3 personel yang terluka masih menjalani perawatan di rumah sakit di Beirut, Lebanon.